Lama sudah Pemirsa, kesuksesan yang kini dinikmati Citra Kirana telah lebih dulu diraup oleh Krisdayanti. Nama besarnya sebagai seorang penyanyi memang tak perlu disangsikan lagi. Namun, Kade sempat menepi dari dunia yang telah membesarkan namanya itu ketika ia bersanding dengan pengusaha asal Timor Leste, Raul Lemos. Dan setelah beberapa waktu hilang dari kaca musik Indonesia, Kade kembali dengan album terbarunya. Ia jejaki demi menggali bakat yang ia miliki. Dari bawah sih ya, maksudnya dari aku juga ngerasain namanya casting justru bener-bener castingnya tuh sering banget gitu. Dari bawah, bener-bener yang dari Bandung kan, aku di Bandung kan, terus bolak-balik Jakarta, terus yang besoknya juga harus sekolah gitu, jadi bener-bener ya ngerasain dari bawah. Kalau figuran sih enggak, cuma sempet jadi yang main di satu FTV cuma dapet 8 scene, tapi itu udah seneng banget gitu. Apalagi kalau misalnya casting iklan ya, kalau casting iklan selalu ngantri gitu. Terus ya aku diantrinya sama kakak aku berdua, kadang sama mama gitu. Jadi yang dari Bandung naik kereta gitu. Pernah suatu saat naik kereta sih sama mama. Terus ya udah akhirnya pulang lagi ke Bandung gitu. Terus padahal cuma castingnya bentar banget, 5 menit juga enggak kali itu. Terus katanya disuruh di salah satu production house sih ini. Terus dibilangnya malah iya nah belajar lagi deh dulu. Terus mama aku ngomong, ya ampun tak, kita perjalanan lama banget tapi kok castingnya nggak lebih dari 10 menit ya gitu. Iya biarin aja deh mah, udah terus udah deh pulang lagi. Terus nanti ada tawaran lagi untuk casting, jadi coba lagi gitu. Dengan segala upaya dan usaha, Citra Kirana tak membutuhkan waktu lama untuk bisa memajang namanya sebagai salah satu pesinetron yang paling dikagumi di negeri ini. Dan ketika sukses itu benar-benar nyata dalam hidupnya, Citra Kirana masih merasa tak percaya bahwa ia mampu menggapai impian yang dulu masih menjadi angan. Ya bersyukur banget ya, maksudnya kayak aku juga melihat perjuangan aku, perjuangan mama aku, keluarga aku semua dari dulunya gitu. Jadi saat aku mendapatkan penghargaan gitu, itu benar-benar apa ya? mmm, Ya seneng banget dan bersyukur banget karena kerja keras aku selama ini tuh dihargain sama orang gitu, orang menilai. Terus akhirnya bisa mendapatkan iya keluarga juga sebenarnya dukung banget sih ya, dukung banget gitu aku di dunia entertainment sampai sekarang gitu. Jadi ya emang akunya juga mau dan keluarga juga dukung jadi ya, enggak sih ya kalau nyanyi sih, kayaknya aku butuh banyak diedit suaranya. Jadi kayaknya kalau nyanyi enggak dulu deh. Tidak hanya sekedar apresiasi berbentuk penghargaan dari totalitasnya berakting saja, Citra Kirana juga bisa mendapat pundi-pundi yang berlimpah. Setelah rumah idaman berhasil ia wujudkan, lantas apa lagi yang diinginkan Citra Kirana? Jadi, apa ya, ya aku sih sekarang lebih memanfaatkan hasil aku untuk investasi gitu sih. Terus aku pengen banget ke depannya punya usaha sendiri, jadi setiap bulannya aku ada pemasukan. Terus sekarang yang pengen banget aku bikin tapi belum belum sempat sih, bukan belum sempat, belum tercapai. Itu pengen banget bikin bisnis kuliah, mudah-mudahan sih bisa menjadi lebih baik lagi. Terus ke depannya, ya mudah-mudahan orang, semua pemirsa yang ada di rumah masih seneng melihat aku di layar kaca, cie. Ya pokoknya doain aja yang terbaik. Dapat atau nggak dapat kan itu bukan suatu apa ya, suatu apa tuh namanya, ya pokoknya dapat nggak dapat ya nggak apa-apa lah gitu. Yang penting kita udah bisa mendapat penghargaan dari teman-teman, dari keluarga. Itu kan hanya bonus sebenarnya. Lama sudah Pemirsa, kesuksesan yang kini dinikmati Citra Kirana telah lebih dulu diraup oleh Krisdayanti. Nama besarnya sebagai seorang penyanyi memang tak perlu disangsikan lagi. Namun, Kade sempat menepi dari dunia yang telah membesarkan namanya itu ketika ia bersanding dengan pengusaha asal Timor Leste, Raul Lemos. Dan setelah beberapa waktu hilang dari kaca musik Indonesia, Kade kembali dengan album terbarunya.
Lantas, ada apa dengan kembalinya KD ke dunia musik? Sudah menjadi tanggung jawab tentunya ya, ada panggilan dalam diri saya rasanya sesuatu yang tulus akan jauh lebih mudah untuk diterima. Jadi mohon dimengerti bahwa kembalinya saya ke dunia tarik suara adalah selain tanggung jawab pada kesenian, saya juga udah lahir sebagai bagian dari kesenian, tapi juga sebagai apresiasi terhadap karir saya sepanjang selama ini di dunia tarik suara. Jadi udah bukan hanya dukungan dari suami itu adalah utamanya ya, tapi ini adalah penyempurna. Ya seperti menemukan turning point ya, turning point di mana saya merasa lahir kembali ya, sebetulnya simple aja gitu ya, karena memang saya belum pernah mengeluarkan album The Best. Jadi album ini adalah juga sebagai jembatan untuk album yang berikutnya. Kembalinya ibu 4 anak itu ke dunia tarik suara sempat disertai kabar tak sedap. Faktor ekonomi adalah salah satu yang disebut-sebut membuat adik pelantun tembang lawas Yuni Syara itu kembali meretas karirnya. Lantas, benarkah jika KD tengah dibelit persoalan keuangan? Tidak benar sama sekali ya, karena memang Raul di sini suami saya sebagai eksekutif produser. Kami memberikan setoran modal yang sama untuk membentuk dan memproduksi album ini. Jadi sama sekali tidak benar. Saya ingin sekali meluruskan hal-hal yang selama ini orang berasumsi buruk selalu kepada suami saya, padahal dia tuh orang yang sangat perhatian terhadap musik. Krisdayanti menegaskan bahwa keputusannya kembali ke industri musik di negeri ini adalah murni bentuk tanggung jawabnya sebagai penyanyi. Lalu, bagaimana pula dengan isu yang menyebutkan bahwa sang suaminya, Raul Lemos, tengah berada di ambang kebangkrutan? Lagi ke masalah yang diasumsikan suami saya bangkrut, itu tidak benar sama sekali. Saya ingin meluruskan. Saat KD telah memilih jalan untuk karirnya, maka lain ceritanya dengan pasangan Teguh Wisnu dan Shireen Sungkar. Berbahagia menikmati indahnya masa-masa sebagai pengantin baru, benarkah Teguh Wisnu mulai membatasi aktivitas sang istri di dunia hiburan? Bagaimana pula ia mengemban tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga? Apa bilang sama Shireen, kalau memang tugasnya seorang suami adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Kalau istri sebenarnya kodratnya di rumah sebenarnya gitu. Cuman karena memang dia masih kerja, masih syuting, ya silakan lah gitu. Tapi kalau misalnya kalau dia sendiri memang sudah bilang dia ingin syuting itu nggak mau pulang malam gitu ya, maksimal jam berapa gitu. Kalau misalnya Shireen kayak gitu, kalau saya sih insya Allah masih bisa lah. Kalau misal job-job yang lain mungkin kayak misalnya keluar kota itu mungkin banyak dia discuss sama saya sih. Tapi dia beberapa tawaran-tawaran kerja gitu ya. Dia banyak konsultasi juga sih. Maksudnya bukan konsultasi, kita saling tanya satu sama lain lah kan. Disfrazando con un beso, Membatasi atau tidak tentu hanya soal pilihan. Lalu bagaimana dengan persoalan momongan? Mungkinkah pasangan ini akan menunda memiliki keturunan? Atau justru Teguh Wisnu sudah tak sabar menimang seorang momongan? Kalau dibilang pengen punya anak ya saya suka anak-anak ya, suka anak kecil. Kapan dikasih Allah, insya Allah siap deh. Tapi kalau bismillah sih berdoa secepatnya kalau berdoa ya. Mau cewek, mau cowok, alhamdulillah. Shireen bilang sih maunya tahun depan, tapi tahun depan kan bentar lagi. Jadi ya makanya saya bilang udah kamu jangan bilang tahun depan, doain aja secepatnya. Anak bukan semata penerus keturunan, tapi ada beban yang harus diemban orang tua. Maka ketika anugerah itu benar diberi sang ilahi, setiap orang tua harus mewarisi budi pekerti serta nilai-nilai rohani yang tidak semata materi. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dan jangan lupa saksikan terus Seleb on Cam setiap Senin sampai Jumat yang akan menyajikan kisah dari public figure secara mendalam.
hanya di Global TV yang semakin seru tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk saksikan Seleb on Cam setiap Senin sampai Jumat pukul 13.30.